Oke, baik. Selamat malam kakak-kakak semuanya, terutama rekan-rekanku female talent yang dari Women from Disadvantaged Background. Di sini aku akan menjelaskan tentang apa aja sih yang menjadi supporting dokumen kita kalau kita mau apply untuk posisi ini ya, equity target group gitu. Jadi kembali aku ingin izin recording buat teman-teman nanti yang bergabung. Ini sebagai disclaimer, saya hanya membagikan persepsi dan juga pengetahuan saya, experience saya selama mempersiapkan proses aplikasi beasiswa. Dan nanti beberapa informasi juga saya boleh ambil dari brainstorming dan juga diskusi-diskusi dengan para ordi. Oke, langsung saja ya. Saya akan share screen. Oke, di sini aku akan present. Oke. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat ya untuk diriku ini. Oke, good. Terima kasih Kak Ratna sudah terlihat. Ya, jadi di sini aku akan bahaskan tentang supporting statement yang dipakai untuk equity target group gitu ya. Dan di sini sebenarnya sudah dijelaskan apa saja yang menjadi equity target group yang teman-teman bisa buka di websitenya Australia Awards. Ini intinya, kenapa sih kita harus familiar dengan aplikasi kita dan juga bukti-buktinya? Karena kita ini mau aplikasi kita unggul. Seperti kemarin waktu kita beda aplikasi kan, ternyata teman-teman yang udah coba satu atau dua kali itu baru sadar, oh ternyata evidence saya kurang kuat nih. Saya cuman isi aja pertanyaannya tanpa cantumkan evidence, tanpa cantumkan bukti-bukti. Dan itu bisa menjadi fatal karena sekali lagi kita bersaing dengan aplikasi yang lebih kuat, yang lebih strong gitu. Nah, teman-teman yang ikut di 2026 akan intake di 2027. Jadi datangnya tahun depan. Yeay, tahun depan ya. Prepare yourself. Oke, yang pertama nih kita langsung bahas tentang head of household. Jadi perempuan dengan status dia sebagai kepala rumah tangga ya, kepala keluarga. Dan dia di sini memiliki keterbatasan terhadap pendidikan. Kenapa sih menjadi terbatas? Ya karena dia harus bekerja, dia harus menjadi tulang punggung keluarga. Dan itulah yang membuat dia ini sulit untuk bersekolah ya kan, tabungannya sudah habis untuk keluarganya. Kategori yang masuk ini dari beberapa brainstorming dan juga apa ya, studi kasus yang aku baca, intinya janda dengan anak dan tanggungan ya. Jadi dia punya tanggungan anak-anak. Kemudian perempuan yang ditinggal suami tanpa nafkah. Nah, ini bisa saja case-nya tidak pisah atau cerai dengan formal ya, ibaratnya tidak cerai di persidangan. Tapi memang sudah 3 tahun, 4 tahun itu nggak pernah ada nafkah dari suami. Nah, ini juga teman-teman bisa berikan buktinya ya. Lalu istri, namun status suaminya tidak mampu bekerja, Banding sakit, kedua, atau bukan membandingkan disabilitas dua hal, membandingkan gitu satu ya. objek dengan objek yang lainnya atau Jadi disabilitas. Nah, itu bisa juga masuk situ. Ini tadi ya, perempuan cerai hidup tanpa dukungan nafkah. Lalu, perempuan yang sebagai penafkah utama. Nah, penafkah utama ini bisa saja suami istri itu kerja, kakak-kakak ya. Suami istri kerja, tapi yang income terbesarnya itu sama istri gitu. Income terbesarnya sama istri, dan di sini juga istri itu mengambil keputusan tertinggi buat keluarga. Jadi memang beban istri sangat berat di sini. Oke? Itu dia. Lalu kita lanjut dengan ini, kakak-kakak. Caregiving responsibility, ya. Caregiving responsibility artinya kita yang memiliki anak ataupun orang tua ataupun keluarga yang memang perlu dirawat. Nah, itu apa dokumennya? Bisa menggunakan akte kelahiran anak, keluarga, misalnya kakak, jika anak kita misalnya usianya toddler, atau di bawah 5 tahun, 3 tahun. Nah, ini menunjukkan anak kita masih kecil. Kemarin ada yang tanya, Kak, gimana?
terkait dengan anak saya, ini aku tinggal di daycare. Jadi aku bekerja, Kak. Aku drop anakku di daycare, terus malamnya aku urus dia, kasih makan dan misalnya masak dan lain-lain. Nah, teman-teman, ini kan kemampuannya akhirnya belum caregiving responsibility, nggak fully. Karena teman-teman punya kemampuan untuk menafkahi. Nah, kalau kasusnya seperti itu, boleh rekan-rekan masuk ke ini aja kali, masuk ke head of household ya. Jadi masuk di sini kalau memang teman-teman punya tanggungan anak sehingga biaya daycare-nya meningkat, terus ada expense bulanan yang kakak-kakak keluarin, jadi kakak menjadi ini perempuan kepala rumah tangga. Kalau ternyata tadi misalnya sekali lagi ya, saya itu dan suami kerja Kak, suami saya tetap kepala keluarga, tapi income dan juga pencari nafkah yang terbesar itu di saya, di perempuannya. Itu bisa dibuktikan dengan personal statement atau persetujuan dari suami, gitu ya teman-teman. Itu di sini. Kemudian yang untuk anak-anak kita, yang memang anak-anak istimewa, anak-anak surga yang dipercayakan buat kita rawat, itu yang kalau memang ada special case, sakit penyakit, boleh pakai ini kawan-kawan, surat rekomendasi ataupun surat keterangan medis dari dokter ya. Dia berkebutuhan khusus, harus ada terapi, dan harus didampingi ibu. Nah, ini masuk nomor 3. Jadi, misalnya anak aku tuh waktu terapi delay speech itu kan aku coba pakai Mbak ya, pakai Mbak terus ditanya sama konselornya, dedeknya kurang enjoy, jadi nggak bisa langsung interaksi. Dan waktu itu entah kenapa ya tahun lalu itu aku minta dukungan, jadi aku minta surat dari konselor untuk menyatakan anakku ini wajib didampingi oleh ibu, sehingga aku itu ada keringanan lah waktu itu untuk izin-izin dari kantor. Dan aku kepikiran itu bisa jadi supporting statementku, teman-teman. Ya kayak gitulah cara Tuhan ya. Jadi kalau misalnya kita punya historikal, pernah bawa anak kita berobat, terapi, dan kita sebagai garantor, penjamin, dan misalnya terapisnya mau ngasih rekomendasi, itu bagus banget ya. Masuknya di sini, surat keterangan medis. Lalu, kalau memang kita ini masuknya ke orang tua ya, sama halnya orang tua ataupun anak, itu pernyataannya bisa dari RT RW. Jadi, Australia sangat mengakui struktur birokrasi dan juga tata laksana kenegaraan di tempat kita, di Indonesia. Jadi RT RW itu sudah merupakan hal yang mereka consider. Jadi kalau RT RW bisa ngasih materai, bisa ngasih tanda tangan dan stempel basah, itu sudah valid. Tinggal redaksinya teman-teman rubah. Seperti tadi yang ditanyakan oleh Kak Eka di grup ya. Jadi kalau teman-teman mau jadi kepala keluarga, caregiving, boleh RT RW. Gitu teman-teman ya. Di sini juga kalian bisa gabungkan lagi jika memang merawat anak ini menghambat kalian dari karir dan juga membuat kalian harus keluar dari pekerjaan. Nah, itu boleh. Oke, pertanyaannya nanti ditahan dulu ya. Kita akan open sesi diskusi di belakang. Lanjut, woman with disability. Nah, di sini kemudahannya lagi, Australia ini baik sekali ya. Jadi dia itu tidak hanya melihat disabilitas dari fisik gitu ya. Bukan dari fisik aja, tapi dia melihat dari ini. Sensorik, intelektual, mental, psikososial, dan lagi-lagi kemarin ada awardee yang personal apa ya curhat lah gitu sama aku, dia bilang, Kak Agnes titip pesan sama kawan-kawan kalau yang ada disabilitas tapi dia dari segi mental dan psikososial, beliau berkenan membantu kalian. Jadi ini untuk teman-teman yang di ruang AAS, kalau kalian memang merasa kayaknya aku ini Kak Agnes punya keterbatasan deh. Misalnya di keramaian itu aku tuh sangat mudah gugup atau ketakutan, misalnya ya. Atau saat menghadapi interview aku itu bawaannya kayak tremor dan blank. Tapi kalau sama orang yang aku nyaman, aku itu bisa gampang ngomong. Nah, bisa jadi itu ciri-ciri keterbatasan teman-teman. Caranya adalah dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter spesialis nanti. Kalian bisa ke rumah sakit meminta asesmen ya, meminta penilaian diri.
Kalau misalnya dia secara fisik, ya teman-teman sudah bisa ya, misalnya melihat kelainan anggota tubuh, amputasi anggota tubuh, ini bisa menjadi disabilitas. Nah, untuk pekerja yang misalnya seperti di pabrik seperti saya, itu kadang banyak sekali dampak akibat kerja yang kita alami ya, kecelakaan, tulang belakang, kemudian banyak sekali yang membuat kita itu sulit melakukan pekerjaan maksimal. Sehingga ini perlu surat keterangan dokter dari rumah sakit. Aku ingat waktu di live di salah satu sosmed kayak di TikTok kayaknya ya. Kakak ini nanya, "Kak, eh, suami saya yang kecelakaan gitu ya. Suaminya yang patah tulang atau bagaimana, terus suaminya tidak bisa bekerja. Nah, suaminya ini memang menjadi disabilitas. Tapi kakak nggak masuk di sini ya, Kak. Kakak bukan kategori woman with disability. Nanti kakaknya bisa kategori dua bisa dipilih, woman as household, kepala keluarga, sama menjadi caregiving. Karena memang harus mengurus suami gitu. Ya, jadi itu bisa kakak ambil. Oke, kita lanjut. Yang disadvantage region. Nah, ini sudah dijelasin. Kalau teman-teman yang ada di sini masuknya dari provinsi-provinsi yang memang terbatas pendidikan, vaskesnya minim, terus tingkat kemiskinannya tinggi, itu sudah didata oleh Australia dan sudah ditentukan provinsinya, provinsi target. Nah, cukup membuktikan dengan KTP. Ini kita bahas kan, kemarin dibilang, Kak, aku ini sebenarnya ASN. Terus, kalau masuk golongan kategori ASN atau government, itu passing grade-nya agak tinggi ya, ibaratnya TOEFL-nya juga tinggi, 552. Tapi kalau dari disadvantage background, ada keringanan. Nah, sayangnya teman-teman yang menjadi ASN atau penempatan sementara di situ, tapi KTP teman-teman tidak di provinsi itu, tidak berlaku. Jadi yang diminta adalah bukti kartu tanda penduduk. Ini dia provinsi yang menjadi target dan dari Sumatera itu hanya sisa Lampung ya. Dari teman-teman yang dari Lampung, yuk ini kesempatan kita dinaikin lagi persentase aplikasinya karena memang kita itu diperhitungkan ya. Ada di sana apa ya? Kontribusi yang mereka cari dari Lampung. Lalu ke sini ke Kalimantan Barat, kemudian ke Sulawesi, Gorontalo sampai Papua dan NTT dan NTB. Nah, di Jawa sendiri pun nggak bisa lagi pakai target provinsi ya, teman-teman. Oke, jadi KTP. Nah, lalu traditional community. Aku sebenarnya baru sadar loh ini. Setelah aku baca-baca, aku tuh bisa masuk. Horas! Aku tuh sebenarnya bisa masuk di sini ya. Jadi, memang dia dikatakan perempuan yang memiliki struktur adat dan budaya dan praktek turun-temurun yang menghambat kita untuk mengakses pendidikan dan mobilisasi. Nah, ini aku lihat brainstorming lagi. Jadi aku itu kan boru Batak ya, dan aku juga storyku dari keluarga yang sangat patrilineal, patriarki. Jadi perempuan itu memang nggak punya apa power gitulah. Jadi kalau memang teman-teman lihat perempuan-perempuan Batak yang gigih sekali itu ya bisa saja memang keluarganya sudah modern atau dianya memang yang berjuang untuk bangkit dari dari keterpurukan gitu. Dan ini bisa dibuktikan dengan surat dari tokoh masyarakat ataupun kepala suku. Dan kalau sulit itu bisa dari kepala sekolah gitu ya. Jadi eh, kayak aku itu kan aku sekolahnya sampai SMA di kampung ya di Tarutung. Dan aku itu baru fluent in English itu waktu di kuliah gitu. Dan kalau teman-teman ketahui aku itu beasiswa untuk masuk D4 ku. Ini juga jurusan yang nggak aku pilih. Intinya dikasih lah. Kamu sekolah nggak Agnes katanya. Aku nggak punya option, I'm blank gitu. Saat itu orang tua aku mengalami life crisis. Kala itu abangku ada yang meninggal dunia dan orang tua aku fokus berduka gitu. Jadi aku itu nggak ada yang mengarahkan hidupku. Dan kala itu kepala sekolahku yang merekomendasikan aku untuk beasiswa ke kampus Poltek Perkapalan. Dan aku blank itu jurusan apa. Pokoknya yes aku mau. Nah, kemarin ada yang nanya kan, Kak, pasti kita sulit meminta orang tua kita mendeklar kalau mereka itu patriarki atau tidak mendukung perempuan. Nah, kalian boleh cari ke
kepala suku, RT, ataupun ke kepala sekolah. Jadi tidak bersinggungan dengan keluarga kita gitu ya. Jadi ini dibuktikan dengan dukungan dari tokoh masyarakat. Oke, ini juga bisa dari adat Dayak, Papua, Sasak, Toraja. Apapun keadaan kalian saat ini yang membuat etnik ataupun suku dan ras itu membuat kita terhambat untuk bersekolah dan kita butuh dibantu, ya, teman-teman. Ini bisa masuk. Ini bukan berarti kita harus tinggal di sana ya. Ibaratnya selama inilah dukungan-dukungan itu kurang. Tapi kalau memang kita tinggal di sana juga poinnya juga bagus ya. Dari pedalaman tersebut, terus kita dengar-dengar tentang Australia, terus kita juga mau kembali kepada komunitas itu. Nah, dukungannya lebih kencang lagi untuk kita, ya kan? Dan yang terakhir, ini juga bisa banyak sekali kaitannya dengan kita di sini, yaitu perempuan yang datang dari gender dan sosioekonomi status yang menghambat. Nah, contohnya ini kita-kita yang memang sudah karir break tadi ya, karir break. Misalnya ternyata melahirkan anak, terus setelah 5 tahun anaknya udah tadi udah nggak tergolong caregiving lagi, udah sekolah, udah PAUD. Tapi kita itu mau turning back ke dunia pekerjaan itu nggak bisa-bisa. Kenapa? Karena mungkin terhalang usia, terhalang kita gap year, kemudian kitanya juga sudah mengapply posisi-posisi yang hanya menerima laki-laki. Syaratnya teman-teman harus punya evidence pernah apply pekerjaan dan memang belum ada panggilan. Ya, itu dibuktikan. Terus minta juga dukungan dari kepala keluarga, misalnya suami, saya mendukung istri saya untuk berkarya. Hanya saja sangat disayangkan kondisi market pekerjaan dan juga kapasitas istri saya masih kurang untuk memenuhi item-item tersebut gitu. Atau kita ibu-ibu. Nah, kita sadar banget kan negara kita ini mubazir dengan orang-orang pintar, orang-orang yang well educated, tapi lapangan kerja kita kurang dan juga pendidikan juga kurang. Nah, akhirnya banyak teman-teman juga yang ambil entrepreneur, social marketing, jualan di sosmed atau buka catering dan ini itu sangat terbatas dengan income kita gitu ya. Kalian bisa apply dan pastikan kontribusi kita itu ada hubungannya dengan Australia Indonesia. Misalnya yang buka catering nih dan dia menjadi distributor MBG misalnya. Dan itu kan ada kaitannya dengan pangan dan kesehatan. Boleh di sana ya. Jadi ini memang karena sosial status kita, gender kita itu bisa membuat kita terbatas di dalam mendapatkan akses pendidikan ya. Ini bisa teman-teman apply. Oke, lanjut aja. Jadi yang dipersiapkan apa? Jangan lupa bukti yang valid dan sah. Konsepnya teman-teman bisa gunakan AI mengkonsep diri kalian, latar belakang kita, kemudian sejarah keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak kita itu bisa kita konsep, tapi pastikan dia itu adalah valid dan sah. Valid artinya tidak dimanipulasi. Jadi, kalau itu surat pernyataan dari RT, RW, lurah, ya memang kita harus minta kalau bisa bukti fotokopi KTP-nya Bapak RT RW, tapi takut nanti misalnya beliau salah gunakan pinjol ya. Kalian bisa minta NIP-nya ya, nomor induk penduduknya itu harus ditulis di sana karena nanti akan diverifikasi sama bagian aplikasi ya. Diverifikasi nanti, kemudian stempelnya, jangan sampai dimanipulasi. Ibaratnya, aduh kak, sungkan nih, aku juga nggak bergaul di komunitas. Udahlah, aku bikin aja stempel jadi-jadian. Waduh, nggak boleh ya teman-teman. Satu kali celah cacat, kita itu langsung ditandai gitu ya. Ibaratnya itu nggak ada second chance. Jadi, integritas itu yang utama ya, integritas ini dan kasihlah stempel. Nah, banyak pertanyaan. Kak, kita pakai bahasa atau Inggris? Kalau di aplikasi tahap awal, teman-teman, itu reviewernya itu banyak juga yang melibatkan orang Indonesia sebenarnya. Jadi itulah kenapa kita kadang ada opsional ya, boleh yang pakai bahasa Indonesia. Tapi saranku sekali lagi, dan seperti yang aku lakukan di aplikasiku, aku bikin dua. Jadi Indonesia English. Jadi yang Indonesia kan otomatis Bapak RT, Bapak Kepdes paham ya konteksnya apa. Lalu di bahasa Inggris adalah terjemahannya gitu. Apple to apple.
Jangan sampai poinnya di bahasa Indonesia kita udah statement beliau merupakan penafkah keluarga karena suami sudah sakit gitu. Terus di bahasa Inggris ada lagi tambahan yang lain karena suami tidak bertanggung jawab. Nah ini udah nggak bener ini ya. Jadi harus sinkron antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan itu dibubuhi dengan materai dan stempel. Oke? Lalu ada lagi nih tipsnya, pilih approval hierarki tertinggi. Jadi kalau kalian punya koneksi, misalnya Bapak RT, oke kalian sudah dapat nih. Didapatkan lagi dari kalian misalnya kerja di puskes, kepala puskes. Terus mungkin kalian pernah menjadi apa gitu, karyawan teladan, terus mendapatkan penghargaan bupati, dan bupatinya juga mau. Ya, pilih hierarki tertinggi, teman-teman. Semakin powerful, semakin tinggi jabatan yang merekomendasikan kita, yang mendukung kita, maka peluang kita akan semakin besar ya. Karena artinya beliau itu berharap sekali dengan kita. Kenapa demikian? Karena kayak yang di wanita-wanita pedalaman, wanita suku, itu kan sukunya juga bangga dengan mereka sebenarnya, walaupun ada keterbatasan. Karena kita pelaku budaya ini kan turun-temurun ya, teman-teman. Nggak mungkin tiba-tiba aku bilang sama orang Batak, hidup perempuan gitu. Perempuan yang bawa marga, nggak bisa. Ya, kadang kita menjalankannya turun-temurun. Jadi, kita nggak bisa mengatakan mereka itu salah atau gimana gitu. Jadi, usahakan ketika kita membawa perwakilan dari status kita, itu usahakan kita datangnya dalam konteks yang netral, ataupun kalau bisa yang positif, jadi tidak memblaming semua oknum. Jadi hanya ada sekelompok grup-grup saja mungkin yang menyulitkan kita misalnya. Contoh tadi ya, yang ini. Ada lowongan untuk perempuan, tapi speknya kita nggak masuk. Nah, ini tuh poin teman-teman. Kita punya loker, dia ramah perempuan, tapi kualifikasinya saya tidak mampu lagi karena saya sudah tidak di bidang ini dan saya butuh sekolah. Jadi konteksnya lebih dinetralin teman-teman. Cari yang positifnya, terus surat pernyataan kita untuk mendukung kita studi di sana. Gitu. Lalu ini ya teman-teman di konsep setransparan mungkin kondisi kita di situ disampaikan di statement letter. Nah, kalau sudah banyak ya misalnya dua atau tiga itu dimasukkan dalam satu file. Jadi di kompres ya, misalnya dibikin halaman satu, halaman dua, halaman tiga. Kayak tadi tuh dapat dari Pak RT, kepala sekolah, terus dari kepala dinas misalnya. Atau teman-teman berbau agama juga boleh banget. Misalnya dari pendeta gereja, dari ketua masjid, dari ketua TPA, itu bisa. Mereka itu diakui, teman-teman. Yang penting tadi ini, teman-teman gimana bisa memastikan itu valid dan sah. Beliau itu statusnya apa di mata masyarakat. Ibu itu, ibu haja, misalnya bapak haji itu statusnya apa di masyarakat. Apakah benar dia orang yang paling tepat untuk menilai kondisi teman-teman, ya? Itu bisa juga di sini. Alright, sudah selesai. Aku di sini sengaja membawa putri kecilku karena memang bersekolah itu kita akan mewariskan ilmu dan juga delegasi kepada generasi selanjutnya ya. Dan ini juga berharap buat kita, para female, mami, perempuan-perempuan itu akan mewariskan hal-hal baik untuk anak-anak perempuan kita juga. Oke, cukup sekian, langsung saja ke tanya jawab. Oke, yang pertama aku lihat dari urutan atas, Kak Jenny. Silahkan, Kak Jenny. Selamat malam, Hai, alhamdulillah ketemu di hai, sini. malam kakak. Mm-mm. Oke, itu nanya yang tadi yang dikumpulkan dalam satu file dikompres ke PDF itu data ada supporting apa tadi dokumen itu ya? Betul, supporting dokumen, Kak. Jadi itu kita masukkan Oke, di aplikasi kita. oke. Kemudian pertanyaan yang kedua yang masih saya bingungkan itu, jadi saya itu kan guru honorer ya, yang mana Mm-mm. guru saya itu kepengennya masuk di jalur ETG karena kan seperti yang kayaknya Mbak Agnes tuh pernah bilang kalau jalur ETG itu apa ya TOEFL-nya nggak terlalu tinggi itu ya yang pertama ya. Betul. Kemudian apa ya peluangnya mungkin lebih besar daripada yang umum gitu kan. Yes. Sedangkan background-nya saya itu guru honorer. Terus Mm-mm. kemudian di sekolah
saya ini berbasis pondok pesantren sekolah Islam yang mana sekolah saya itu masih membutuhkan banyak sekali tenaga pendidik yang berpengalaman atau profesional gitu kan ya. Nah, nanti Mm-mm. rencananya saya tuh mau minta rekomendasi dari kepala sekolah dan juga saya Oke, mau good. melampirkan sertifikat-sertifikat workshop yang selama ini sudah pernah saya ikutin sebagai penunjang gitu kan ya. Terus Oke. kemudian untuk yang ETG-nya, saya itu masih bingung arahnya di mana. Jadi meskipun suami saya PNS, tapi kan seperti yang Kak Agnes pernah bilang, ekonomi kita ini di mata orang kayaknya cukup, tapi menurut kita Mm-mm. belum tentu cukup gitu. Jadi celahnya di mana biar bisa masuk ke jalur ETG? Oh iya, satu lagi. Di Oke. sekolah saya itu juga karena sekolah saya berbasis Islam gitu ya, jadi perempuan itu lebih tidak disupport untuk Hmm. berpangkat. Nah, karena kan lebih baiknya laki-laki yang mengcover semua organisasi-organisasi Mm-mm. gitu, sehingga kita kepengen tumbuh tapi nggak bisa tumbuh. Gitu juga. Jadi sebenarnya Oke. banyak sih faktor-faktor yang mendukung kalau di lingkungan sekolah gitu ya. Tapi kalau di jalur yang ekonomi itu kira-kira bisa nggak saya masukin slip gaji Betul. mungkin. Jadi Betul. meskipun suami PNS tapi slip gaji saya ini sebagai guru honorer dan guru honorer itu kan nggak ada jangka masa panjangnya, nggak ada pensiunannya, anggaplah nggak ada tunjangannya, itu bisa nggak Kak kira-kira? Betul. Makasih ya. Betul sekali. Oke, Kak Jenny. Good ya, pertanyaannya bagus dan ini memang sangat menjawab ya, Kak ya. Jadi di sini yang socio-economic status ini benar teman-teman bisa lampirkan rekening kita atau slip gaji kita, bulanan kita, termasuk dengan narasi. Nah, jadi tadi Kak Jenny itu bisa ini nih, dinarasikan Kak ya, bagian ketiga. Jadi dinarasikan status Kakak saat ini yang sebagai guru honorer. Terus kalau memang ada kayak expense biaya hidup ya, cash flow hidup bulanan dan itu tidak cukup, sementara Kakak ingin berkembang, ingin naik jabatan dan itu di sekolahnya itu tidak membuka ruang karena yang dianggap lebih hormat, lebih afdol itu laki-laki. Nah, sekarang kakak ini harus, ini nih item nomor 2, hierarki tertinggi yang mengapprove Kak Jenny sebenarnya. Coba disonding kepada kepala sekolah, apakah itu memungkinkan untuk mensupport kakak masuk kategori yang ini, social economy status. Atau kalau kepala sekolahnya agak sulit, mungkin ada nggak informasi dari sekolah yang mengatakan kalau misalnya ada lowongan kepala wakil kepala santren atau misalnya koordinator apa di pesantrennya itu hanya meminta laki-laki. Nah, itu bisa bukti dari kakak. Nah, di sini kalau sudah seperti itu, kakak bisa dibantu supporting statement dari suami. Karena aku juga supporting statement dari suamiku membantuin aku ya. Aku minta suamiku untuk materai. Sama cari tokoh yang lebih tinggi lagi sih Kak. Mungkin kepala RT atau kepala yayasan gitu ya Kak Jen. Kakak udah ada bayangan belum? Kalau Kak, tipenya bisa masuk mm-mm. sini. Masuknya ke itu ya. Social Hmm, economy status atau gender. Karena kakak di pesantren, kakak bisa jelasin dari sini gendernya. kayaknya kalau di gender sama yang tadi nggak perempuan nggak bisa improve itu sulit ya cari bukti tertulis gitu ya kan. Kayaknya Oke. kayaknya sulit gitu ya. Tapi kalau untuk dapat rekomendasi dari Pak Kepala Sekolah kayaknya bisa karena yaitu tadi sekolah kami itu lokasinya di desa namun berbasis gimana ya? Karena pondok pesantren muridnya banyak, jadi dibutuhkan tenaga profesional yang bisa meningkatkan kualitas sekolah gitu-gitu kayaknya masih bisa kalau dari kepala sekolah ya, dukungan support. Tapi kalau dari yang sosial, yang gender tadi kayaknya susah Kak Agnes. Karena kan nggak Oke. ada peraturan tertulis ya kalau perempuan kan nggak boleh gini gini. Jadi kita cari cari celah kan. Cari celah berarti kita mainnya nanti ke slip gaji gitu ya Kak Agnes ya. Ke Yes, slip sosial gaji sama ekonominya. sosial ekonomi. Kemudian kita buat narasi bahwa memang
guru honorer gajinya demikian demikian gitu ya sehingga tidak bisa Betul. mengcover gitu. Itu dari yang sosial ekonomik ya. Kemudian dari supporting kepala sekolah kayaknya bisa. Berarti aku bisa masuk jalur ETG ya, bukan jalur umum ya. Yes, karena kakak honorer itu pengangkatan ASN nggak? Kayaknya beda ya kan? Kalau Beda. Kalau iya honorer nggak bisa mm, masuk Government of Indonesia kak. Kalau umum juga probability-nya juga tinggi ya, kecuali kakak mau nyoba. Tapi mm-mm, sarannya masuk di sini aja kak, karena story-nya kak Jenny itu bisa dipahami oleh Australia gitu. mm-mm. Tapi kalau apakah mungkin mereka minta minta bukan minta ngecek rekening kita Kak? Sedangkan kita sudah menunjukkan slip gaji gitu kira-kira mungkin nggak kan karena Oh saya kan juga enggak, mereka akan kan karena melihat ini kita aja kak, support evidence yang udah kita submit kak Jen. oke terus lagi Kak aku punya hobi kan hobi aku itu affiliate itu ya karena aku ingin Mm-mm. mensupport ekonomi keluarga gitu kan. Berarti aku ceritakan juga ya bahwasanya aku itu apa influencer apa bahasanya itu Kak? Iya, kakak bilang aja untuk improve our economic status, I try another option of side job gitu. Jadi demi mendukung perekonomian kakak yang misalnya expense-nya berapa itu, kakak juga mencoba dengan affiliate job gitu kak. Oke, Mencari siap. Thank mencari you. sampingan. Gitu. Oke, Kak Jen? Oke, siap. Thank you ya, Alright. Kak. Sama-sama, silakan dikonsep ya, teman-teman dikonsep dan dibedain ya. Misalnya tadi Kak Jenny itu kan ada surat referral letter secara akademik dan profesional. Jadi kalau misalnya dari kepala sekolahnya mau ke profesional, masukin aja pakai referral letter. Tapi yang kita bahas di sini adalah template bebas. Jadi kita yang membuat support statement untuk kita sebagai ETG. Nah, ini template bebas. Ini di luar yang standarkan dari referee letternya Australia Awards. Oke, kita geser ke Kak Yulinda Asari. Silahkan Kak Yulinda. Halo, selamat malam Kak Agnes. Selamat malam. Kedengaran ya? Makasih banyak Kedengaran. sebelumnya kesempatannya. Kak Agnes, tadinya tuh saya mau daftarnya jalur reguler ya, tapi kemudian Hmm. kemarin tes TOEFL itu ternyata cuma 530 gitu, masih kurang. Oke, masih Nah, 20 poin lagi. apakah kemudian kayaknya kalau untuk ngejar lagi tuh belum bisa juga gitu ya? Apa kira-kira bisa nyoba ya untuk ke ITG ini ya? Jadi saya Mm-mm. mau kasih tahu backgroundnya adalah saya berumah tangga dengan dua orang anak, Oke. 6 tahun dan 3 tahun, dan memang sudah jadi sandwich gen sejak masih kuliah gitu ya, karena orang tua Mm-mm. sudah sepuh, sudah nggak kerja lagi, sehingga Mm. saya setelah nikah pun masih membiayai kehidupannya, kontrakan segala Ya, macam dengan jualan online gitu ya. alright. Terus kemudian tahun lalu eh, suami saya tuh kena PHK gitu dan sampai sekarang belum dapat kerjaan yang settle lagi sehingga Mm-mm. akhirnya kebutuhan rumah pun saya yang tanggung semuanya. Nah, jadi selain jualan online saya juga sekarang jadi ngajar ngaji gitu ya, ngajar offline online gitu dan tapi itu pun nggak ada slip gajinya kan gitu ya. Yes. Sedikit-sedikit ngajar ngaji. Terus apa ya dengan kondisi seperti itu tuh apa kira-kira bisa ya masuk ETG dan saran dari Kak Agnes gimana? Kemudian kondisinya Yes. adalah jadi setelah menikah suami tuh menyuruh saya untuk pakai cadar gitu, pakai niqab ya. Nah, apakah saya tuh agak sedikit ada agak kekhawatiran atau ketakutan apakah bisa ya pakai cadar ke luar negeri untuk kuliah di luar negeri Bisa. apalagi kadang di Indonesia aja tuh masih ada kampus-kampus yang tidak support gitu untuk yang pakai cadar. Jadi itulah kondisinya kira-kira seperti itu. Kalau saran dari Kak Agnes tuh gimana? Alright, terima kasih ya Kak Yulinda Asari sudah berbagi cerita dengan kita. Jadi sebenarnya Australia ini kan sangat diversity, equity, dan kesetaraan gendernya itu tinggi. Jadi kalau teman-teman dari my sister-sister yang pakai cadar itu jangan ragu. Yang dinilai ini bukan appearance kita, bukan outfit kita, tapi apa yang menjadi dasar kita masuk di woman from disadvantaged background dan kontribusi kita jangka panjang gitu ya Kak. Jadi langsung aja dijawab yang status kita bercadar, berhijab itu tidak ada masalah.
dengan ketentuan Australia Award. Nanti yang mereka timbang adalah aplikasi dan bobotnya. Nah, masuk ke kasusnya Kak Yulinda, kalau suami terkena PHK, ini mirip seperti aku, kakak bisa langsung masuk juga di beberapa opsi. Jadi ETG ini nggak hanya satu opsi ya teman-teman, kita bisa pilih beberapa. Ini kakak bisa masuk di Head of Household. Ya, karena kakak tadi punya stabilitas dari segi income, walaupun besarannya tidak bisa diprediksi, misalnya dari nge-freelance, dari ngejar TPA. Nah, kakak bisa eh, seperti buat surat cash flow aja gitu, Kak ya. Berapa income kakak yang masuk bulanan. Nah, ini kakak declare. Self declare juga sangat diakui di Australia. AAS itu mengakui self declare kakak bikin. Terus nanti kalau memang ada mutasi atau transferan orang, ya mohon maaf misalnya 300 apa 100 atau memang disalamin, kakak bilang aja di situ. Saya dan keluarga ini hanya bisa memiliki income sekitar berapa juta di dalam 1 bulan. Sementara suami saya sudah tidak bekerja. Nah, kalau bisa juga Kak, suami tersebut juga menunjukkan usaha untuk apply-apply pekerjaan ya, Kak Yulinda. Jadi kakak juga nanti bisa melihat apakah suami ada kirim email untuk lamar kerja atau pernah berfoto di tempat orang mencari kerja. Pokoknya sesuatu yang bisa menunjukkan beliau. Tapi kalau memanglah suami tersebut juga dalam masa demotivasi, udah nggak ada lagi harapan deh Kak, mau didiskusiin juga ribet, susah gitu ya. Mungkin coba ditanya mau nggak bapaknya langsung membuat statement aja, statement mendukung kakak Yulinda yang sebagai household atau penafkah gitu Kak. Jadi ini bisa kita adakan semua kondisi kakak menjadi supporting statement di bagian household dan juga karena kakak kan pasti ini kita mau S2 ya. Kakak juga bisa tambahkan caregiving responsibility-nya di sini. Nah, di sini itu akan butuh yang lebih tinggi lagi nanti pendapat ataupun statement dari kepala RT ya, RT, RW atau dari yang tadi dari masjid misalnya yang menunjukkan kakak juga mengasuh anak sehingga kakak terbatas untuk mencari pekerjaan dan ruang gerak untuk berkarya. Karena ada anak yang tadi usianya sampai 5 tahun itu, makanya kakak memilih pekerjaan yang lebih fleksibel. Jadi konteksnya dibuat di situ juga, Kak. Statement letternya dinarasikan lagi. Memang suami saya udah kerja. Nah, kakak juga perlu kasih narasi ketika suami nggak kerja, kenapa suami terbatas saat mengurusi anak. Nah, itu kakak bikin narasinya juga. Atau kakak bikin aja karena suami juga sibuk setiap hari untuk mencari pekerjaan gitu. Ini bisa banget Kak ya masuk di caregiving sama di head of household. Kalau ternyata Kak sulit sekali kalau mendapat dari suami, saran saya naikin tingkat ke orang tua. Ya, tadi kan Kakak Yulinda cerita orang tua sudah ditanggung dari kuliah. Nah, orang tua itu bisa membuat narasi anak saya, putri saya Yulinda Asari yang sudah menikah dengan 102 anak sejak kuliah masa di kampus ini, dia menjadi eh, penanggung kami dengan memberikan besaran sekitar 500 1 juta gitu dan kami sangat mendukung anak kami ini untuk mendapatkan beasiswa agar dia meningkatkan ilmu, skillnya, dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nggak boleh tutup di situ karena konteksnya kakak harus diangkat memiliki ini ya kontribusi kepada negara ya kepada negara bilateral Indonesia dan Australia sesuai dengan priority kita. Gitu Kak Yulinda Asari, apakah Oh bisa iya, Masya menjawab? Allah. Ya, Masya Allah udah terbuka ya. Berarti bisa masuk E3 ya kira-kira. Yes, bisa masuk. Tapi Yang Kak, evidence-nya. kalau misalnya kan kita misalnya untuk kerja aja terbatas karena ada harus ngurusin anak-anak ya. Dan orang Betul. tua juga udah sepuh. Nah, nanti itu apakah saat kita kuliah jadinya ada dukungan dari pihak Australia Awards untuk pengasuhan anak atau gimana, Kak? Betul sekali. Inilah yang membuat kita Oh jatuh iya. cinta. Jangan lupa, di setiap kampus Australia ada daycare, teman-teman. Jadi kamu tinggal drop anakmu di situ dan kamu bersekolah. Nanti kamu ambil anakmu dan kamu pulang ke rumah. Oh wow. Masya Allah. Iya.